Halo para mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Setiawan pada mata kuliah publikasi karya ilmiah dengan tema menentukan tema atau topik tulisan. Mari kita pelajari dan kita simak. Oke teman-teman, dalam merumuskan judul sebuah karangan atau tulisan, kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, apabila topik merupakan gagasan pokok yang akan dibahas, maka judul merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan itu sendiri. Maka dari itu, ketika teman-teman memilih topik, pasti akan lebih baik didetailkan, di breakdown ke dalam judul, sehingga judul itu memberikan suatu fokus dan memberikan suatu konsep utama dalam nanti kita mengembangkan tulisan tersebut. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi dari tulisan, karangan, atau manuskrip kita. Nah, bagaimana syarat-syarat judul yang baik? Yang pasti, pertama adalah relevan. Jadi ada hubungannya dengan isi karangan, dan itu pasti ya teman-teman, nggak mungkin judul dengan isinya itu berbeda. Pasti harus relevan. Yang kedua adalah provokatif. Provokatif maksudnya adalah dapat menimbulkan hasrat ingin tahu pembaca. Makanya beberapa judul itu ada juga yang selain menggunakan kata pernyataan atau kalimat pernyataan, itu juga ada yang membuat judul berupa kalimat pertanyaan, dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang pasti ketika ada tanda tanya, ada pertanyaan, maka rasa ingin tahu pembaca akan lebih tinggi ya, akan lebih muncul. Yang berikutnya adalah singkat, mudah dipahami dan diingat. Nah, judul yang baik itu tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, makanya kalau kita membuat manuskrip itu sebaiknya tidak terlalu panjang, karena kalimatnya harus efektif. Sehingga ketika ada objek di situ, ada nama tempat, ada nama keterangan, sebaiknya tidak perlu dituliskan. Karena akan mempersempit ya teman-teman ya, mempersempit dari fokus atau mempersempit dari peluang manuskrip kita itu diterima oleh jurnal-jurnal internasional. Karena kalau menyebut nama tempat, apalagi hanya satu sekolah misalkan, maka akan lebih mudah untuk di reject tentu saja oleh jurnal yang kita tuju. Yang berikutnya adalah model perumusan judul karangan. Nah, model perumusan judul karangan yang pertama, model judul untuk karangan populer. Nah, artikel untuk koran, majalah, itu biasanya cenderung menggunakan judul-judul singkat dan provokatif. Misalkan nih, kalau profesor sudah pelupa. Nah, itu termasuk judul-judul yang masuk dalam artikel untuk koran ya teman-teman ya. Kemudian ada model judul karangan ilmiah. Nah, jenis karangan ini seperti laporan penelitian, yakni meliputi masalah yang diteliti, kemudian ada ruang lingkup penelitiannya, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada subjek penelitian, dan yang terakhir ada metode penelitian. Oke, yang ketiga adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis besar suatu karangan. Apa manfaat dari kerangka karangan? Yang pertama, manfaatnya adalah memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Yang kedua, memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. Yang ketiga, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Dan yang terakhir, membantu mengumpulkan data serta sumber-sumber informasi yang diperlukan oleh penulis ya teman-teman ya. Sedangkan langkah-langkah penyusunan kerangka karangan yaitu yang pertama adalah mencatat semua ide,
Kemudian setelah ide-ide itu kita catat, nah minimal kita memiliki 3 ide lah ya teman-teman. Hanya kalau teman-teman mengajukan judul biasanya kan minimal 3 judul atau 2 judul ya paling sedikit ya. Nah dari ide-ide itu kita tuliskan, kemudian kita seleksi. Cara menseleksinya gimana? Nah, biasanya kita tulis. Yang pertama kelebihannya, yang kedua adalah kekurangannya. Nah kelebihannya tentu saja yang membuat kita efektif menyelesaikan tesis atau disertasi kita. Nah, misalkan, datanya sulit dicari, nah itu berarti kekurangan. Datanya mudah didapatkan, itu masuk ke kelebihan. Nah, dari seleksi ide itu nanti kita akan bisa tahu kira-kira ide judul mana yang bisa kita pilih. Yang terakhir, mengurutkan dan mengelompokkan ide-ide itu secara tepat. Kira-kira dari yang paling banyak kelebihan ke yang paling sedikit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah cara pengakhiran dan penyimpulan. Nah, cara menyimpulkan yang pertama kita lihat persamaannya ya. Nah, jadi terletak pada bagian penutup suatu karangan, biasanya disebut kesimpulan. Nah, pengakhiran merupakan bagian bacaan yang fungsinya menandai bahwa bacaan itu selesai dan sudah berakhir. Pengakhiran merupakan uraian yang berpola umum ke khusus. Nah, perbedaannya yang pertama dalam hal fungsi dan cara perumusannya. Kalau kesimpulan itu berfungsi sebagai pemaknaan kembali atau uraian-uraian sebelumnya yang merupakan ringkasan utama dari pokok pikirannya ya, itu yang disebut kesimpulan. Biasanya pola dari sebuah kesimpulan adalah pola khusus ke umum atau generalisasi. Ya, untuk sistematika penulisan teman-teman biasanya di manuskrip didahului pada bagian abstrak. Setelah abstrak baru introduction atau pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu sama sebenarnya ya, ada latar belakang, perumusan, pembahasan, tujuan, manfaat. Tetapi gaya penulisannya agak berbeda kalau manuskrip ya. Kalau latar belakang masalah itu biasanya kan ditulis gapnya antara idealita, kondisi ideal dengan realita, dengan kondisi yang sebenarnya yang terjadi. Setelah itu baru dibahas urgensi dari topik apa yang Anda teliti. Kemudian biasanya didahului pada tujuan penulisan manuskrip dan juga kontribusi ya, manfaat ini nanti kalau di dalam manuskrip menjadi kontribusi penelitian. Nah, di bab 2 ada kajian teori dan tinjauan kepustakaan. Tetapi ingat teman-teman, tidak semua manuskrip itu mengharuskan ada literatur review atau kajian teori. Beberapa jurnal itu tidak mengharuskan. Tetapi beberapa jurnal itu sistematikanya mengharuskan ada. Maka Bapak Ibu, teman-teman semua harus menyesuaikan ya. Nah, di kajian teori ada pembahasan teori, kemudian ada argumentasi keilmuan serta pengajuan hipotesis. Oke, yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Di dalamnya ada waktu dan tempat atau setting penelitian, ada metode penelitian, populasi sampel atau sampling, kemudian instrumen penelitian, kemudian pengumpulan data dan analisis data. Nah, biasanya di metodologi penelitian ini secara umum hampir sama ketika kita menuliskan dalam manuskrip. Cuman ketika di manuskrip penulisannya secara deskriptif, kualitatif atau secara bentuknya secara paragraf ya. Kemudian setelah itu adalah hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian ada jabaran variabel penelitian, ada hasil penelitian. Kalau ada hipotesis berarti ditambahkan hipotesis. Kemudian ada diskusi penelitian. Nah, beberapa jurnal
ada yang memisahkan antara result hasil dengan discussion atau diskusi. Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman semua menyesuaikan saja ya. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini ada kesimpulan dan saran. Nah, biasanya di penutup juga ada implikasi ya, teman-teman. Nah, terus setelah penutup biasanya ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Biasanya kalau riset tersebut sudah didanai dari seseorang maka atau instansi, maka dia harus menyebut di dalam manuskripnya. Setelah itu baru reference atau daftar pustaka. Nah, seperti itu untuk bahasan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.